Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan yang keempat mengenai dasar-dasar prosedur akuntansi. Silahkan lihat dulu materi yang sudah saya share di grup minggu lalu tentang dasar-dasar prosedur akuntansi. Ya, ini lanjutannya kita bahas. Kemarin saya sudah perintahkan tolong dibaca dan dipahami. Sudah dibaca semua ya. Saya harapkan kalian paham. Nah, untuk hari ini adalah lanjutan pembahasannya. Saya bahas masih mengenai dasar-dasar prosedur akuntansi. Oke, tunggu sebentar, kita buka terlebih dahulu. Nah, oke, terlihat dasar-dasar prosedur akuntansi. Pertama, dasar-dasar prosedur akuntansi nanti kita akan bahas mengenai pengertian aset, pengertian kewajiban, pengertian modal, pendapatan, biaya, pengertian akun atau perkiraan, nomor kode akun atau perkiraan. Nah, pengertian aset yang pertama. Sebelum-sebelumnya sudah saya bahas juga, sudah saya informasikan juga ketika kita tatap muka. Aset itu apa? Istilah lain aset apa? Aktiva ya. Atau apa? Harta. Aset adalah sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Saldo normal perkiraan aset berada di sebelah kiri neraca atau sebelah debit. Penambahan aset dicatat di sebelah debit dan pengurangan aset dicatat di sebelah kanan atau sebelah kredit. Suatu manfaat ekonomi masa datang dikuasai oleh perusahaan timbul akibat telah terjadinya suatu transaksi. Aset dapat dikelompokkan menjadi ada aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Sudah kita beri contoh juga tempo lalu mengenai laporan posisi keuangan. Di situ kan ada aset. Nah, oke. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang dapat dijadikan kas atau akan dipakai habis pada tahun buku berikutnya. Contoh, aset yang dikategorikan sebagai aset lancar adalah kas, bank, piutang, persediaan, perlengkapan, dan lain-lain. Oke, aset tetap yaitu aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap antara lain tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan inventaris kantor. Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset tetap. Contoh aset lain-lain antara lain hak cipta, paten, goodwill, dan lain-lain. Aset ditinjau dari sifat fisiknya. Aset berwujud yaitu aset yang secara fisik dapat dilihat, misalnya persediaan, bangunan, dan kendaraan. Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dilihat. Contohnya hak cipta, paten, goodwill, dan franchise. Pernah dengar franchise? Franchise itu kalau kita mau beli capcin atau misal yang pernah nyoba beli capcin udah pernah ya nyobain, udah pernah juga. Nah, capcin, teh poci itu franchise. Apa cirinya? Di mana-mana banyak yang jualan capcin dan franchise. Yang banyak jualan capcin dan teh poci misalkan. Namanya sama gitu. Padahal pemiliknya berbeda. Nah, dia tuh hanya membeli sebuah merek dan produk aja yang boleh dijual kembali. Nah, itu adalah franchise. Pengertian kewajiban atau hutang. Hutang merupakan kewajiban perusahaan yang timbul kepada pihak ketiga yang harus dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang pada saat utang tersebut jatuh tempo. Saldo normal perkiraan utang atau kewajiban, ya ini tulisannya nggak usah pakai H tapi utang aja, berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Penambahan utang dicatat di sebelah kredit dan pengurangan utang dicatat di sebelah debit. Pengorbanan manfaat ekonomi masa datang menjadi kewajiban pada saat pelaporan. Hutang dapat dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek atau hutang lancar. Kemudian adalah segala bentuk kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar pada tahun berikutnya. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ini pengertian modal,
Modal merupakan kekayaan bersih pemilik yang ditanamkan di perusahaan. Modal ini merupakan selisih antara total aset dikurangi total kewajiban yang ada. Modal merupakan penyertaan pemilik dalam berpartisipasi menjalankan kegiatan usaha. Saldo normal, perkiraan modal, berada di sebelah kanan atau sebelah kredit. Penambahan modal dicatat di sebelah kredit, sedangkan pengurangan modal dicatat sebelah debit. Nah, itu adalah konsep persamaan dasar akuntansi yang pernah saya bahas minggu lalu, yang konsep saldo normal. Kalian masih ingat ya? Pokoknya tolong dipahami. Nah, oke, pengertian modal dari sudut pemilik. Dari sudut pemilik bagaimana? Hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi semua kewajiban. Terus dari sudut perusahaan, kesatuan usaha, utang perusahaan kepada pemilik yang dipandang sebagai pihak luar. Pengertian pendapatan, aliran masuk sumber ekonomi atau kas atau aset lainnya ke dalam perusahaan atau kenaikan aset yang berasal dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama atau sentral perusahaan. Penyerahan barang atau jasa pada umumnya terjadi karena transaksi penjualan. Nah, sekarang pengertian biaya. Biaya itu adalah aliran keluar sumber ekonomik atau kas atau aset lainnya dari perusahaan atau timbulnya kewajiban akibat penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama atau sentral perusahaan. Keluarnya barang dagangan akibat penjualan merupakan biaya. Untung atau rugi. Nah, sekarang untung atau rugi. Untung atau gains, kenaikan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat periferal atau insidental. Rugi, losses, penurunan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat periferal atau incidental. Intinya rugi itu penurunan, kalau untung itu adalah kenaikan. Istilah ini juga digunakan untuk menunjuk laba bersih negatif bila biaya melebihi pendapatan. Laba net atau comprehensive income, jumlah rupiah bersih yang didapat oleh perusahaan setelah semua pendapatan dan untung dikurangi dengan semua biaya dan rugi. Oke, catatannya adalah istilah penghasilan digunakan untuk menerjemahkan istilah income. Istilah laba sebenarnya sudah bermakna bersih yang merupakan padan kata untuk istilah net income. Namun dalam pemakaiannya sering digunakan istilah laba bersih untuk menegaskan. Oke, pengertian akun atau perkiraan. Formulir atau media yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi-transaksi sejenis ke dalam satu nama kelompok transaksi dan tempat untuk mencatat penambahan serta pengurangan yang terjadi dalam pengelompokan tersebut. Akun sebagai alat pencatatan. Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset atau harta, kewajiban, modal pendapatan, dan beban. Tujuan pemakaian akun untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Syarat untuk membuat suatu perkiraan. Harus ada nama perkiraan, ada sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kiri debit, kalau kanan kredit. Akun real dan akun nominal. Nah, di sini ada istilah akun real atau permanen dan akun nominal atau sementara. Akun real atau akun permanen adalah akun yang menguraikan elemen aktiva, utang, dan modal yang tidak ditutup di akhir periode. Lalu, akun nominal atau sementara, akun yang menguraikan elemen pendapatan dan biaya yang ditutup di akhir periode. Akun real, contohnya aktiva diklasifikasi, ada aktiva lancar, tetap, aktiva tak berwujud. Kemudian utang diklasifikasi ada utang lancar, utang jangka panjang. Akun-akun modal pemilik laba ditahan ya. Jadi istilah aja, misalkan utang itu berarti akun utang, nama akunnya adalah utang gitu. Nah, ini akun real. Nah, kalau akun nominal itu terdiri dari pendapatan, diklasifikasi pendapatan operasional, pendapatan lain-lain. Terus ada biaya, diklasifikasi biaya operasional, biaya lain-lain. Nah, akun pribadi dimunculkan khusus menampung pengambilan modal oleh pemilik. Tujuannya menyajikan informasi tentang pengambilan kekayaan perusahaan oleh
pemilik. Akun bersaldo debit dimunculkan selama periode berjalan dan ditutup ke akun modal pada akhir periode melalui jurnal penutup. Nah, ini akun kontra dan lain-lain. Nanti akun transitory, akun clearing, tolong dibaca kembali. Ini bentuk akun. Bentuk akun tuh ada debit, kredit. Oke. Ini akun 2 kolom, nama akunnya apa? Akun 3 kolom, akun 4 kolom, hubungan antara akun-akun real, akun nominal. Nanti baca kembali, pahami. Private itu pengambilan ke pribadi ya. Sifat-sifat akun real, ada debit, ada kredit. Sifat-sifat akun nominal, ada akun bank. Kalau debit ditambah yang sama halnya dengan saya sudah kasih kunci menggunakan jari itu, tolong selalu dihafal bagaimana mengklasifikasikan sebuah transaksi. Berarti kita harus menggunakan atau hafal dengan saldo normal. Ketika bertambah simpannya di mana, ketika berkurang simpannya di mana gitu ya. Oke, ini saldo normal. Sudah kita bahas sekilas minggu lalu. Ini kode akun. Misal, kita punya perusahaan. Kita kasih kode akun, nama akunnya adalah kas. Ya udah, kita kasih kodenya adalah kode akunnya 001. Kalau piutang, kita kasih kode 002 dan lain-lain. Gitu. Kalau akun blok nih seperti ini. Dari nomor 1 sampai 050 itu adalah aktiva lancar. Ini kelompok 111 adalah kas, kalau 112 piutang gitu ya. Oke, numerik dan lain-lain. Oke, sampai sini. Kalau lebih jelasnya sih nanti selanjutnya kita coba. Intinya ini kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dikatakan aset, apa yang dikatakan utang, modal, pendapatan, beban dan lain-lain. Kemudian apa sih akun dan lain sebagainya ya. Tolong diingat dan dipahami. Ketika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.